Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman guru, terutama teman-teman yang tua seperti saya. Karena masih banyak yang nelpon, masih banyak yang chat, masih banyak yang WA, nanya-nanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya berusaha membuatkan video dulu yang sederhana, terutama untuk menjawab telepon tadi teman-teman yang nanya-nanya. Biasanya yang nanya-nanya itu saya sudah tahu yang seumuran dengan saya. Kalau yang muda-muda pasti good, pasti bisa. Karena yang tua sudah banyak yang menurun, speednya menurun, penglihatannya menurun, kulitnya juga menurun. Kakak itu isinya kering, kerontang, kerut, kakak. Seperti saya nih kering. Tidak apa-apa, yang penting sehat. Kalau yang muda-muda pasti inovasinya tinggi, kreativitasnya tinggi. Saya senang, saya salut. Disebut guru hebat. Merdeka masih di bulan Agustus 2023. Nah teman-teman, supaya tidak berbasa-basi, saya ambil kaca dulu, kita langsung saja buka Excelnya. Nah, langsung buka aplikasinya seperti biasa. Nah, kita ambil kelas 5 karena kelas 1, kelas 4 sudah. Sekarang kelas 2 dan kelas 5, kita pakai kelas 5 sekarang. Seperti biasa teman-teman, buka aplikasi seperti ini. Inilah halaman antarmuka aplikasi kita sekarang untuk kelas 5. Data sekolah isi seperti biasa ya, isi seperti biasa ya, seperti biasanya itu maksudnya ya. Teman-teman pasti sudah bisa nih, supaya tidak berlama-lama videonya, supaya tidak panjang lebar. Kita mulai dari data siswa. Yang penting data siswa jangan lupa isi semuanya selengkap-lengkapnya sesuai kolom ini ya. Jangan setengah-setengah, biasanya ada juga teman-teman guru yang setengah-setengah saja. Jangan lupa ketik nama siswanya atau copy paste juga boleh, tapi pakai value ya. Nah, ini nomor 32 ada nomor urutnya. Jika dilanjutkan lagi, ketik lagi, nomor urut akan muncul ya, 33 dan seterusnya. Karena kemarin masih ada yang nanya, sejak dulu 2013 kita sudah pakai seperti ini, masih saja ada yang nanya, Pak, nomor urutnya kok nggak kelihatan? Nah, ketik dulu nama siswanya. Oh ya. Nah, kita ulang lagi, nggak apa-apa ya. Nah, ketik seperti biasa, selengkap mungkin data siswanya. Sini gampang, tidak ada yang nanya barangkali lagi. Terus sudah tuh data siswa, lingkup materi. Nah, ini yang penting sekarang menjadi sumber daripada penjelasan video ini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah PA, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ya. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ini masih kosong. Ini masih kosong karena saya baru sempat ngisi. Ini semua masih kosong ya, baik agama Hindu, Islam, Kristen sampai Konghucu itu masih kosong. Saya baru sempat ngisi untuk di PPKN saja. Ini pun saya ketik hanya judul-judul babnya saja. Yang ada ini bahasa Indonesia. Terus yang ada matematika baru 3. Saya sempat ngisi baru 3 saja. Nah, untuk teman-teman guru semuanya, silahkan lengkapi isi dulu ini. Di sini boleh diisi TP-TP-nya, mau judul babnya atau lain-lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apa yang teman-teman butuhkan untuk bisa dideskripsikan di rapotnya nanti. Good. Mulai dari pendidikan agama, PPKM, matematika, IPAS dan seterusnya sampai muluk 4. Di sini saya isi sekedar saja ini ya, supaya teman-teman tahu saja.
Jika teman-teman sampai muluk 4, biasanya di sekolah negeri biasanya paling muluknya 2, paling 2 seperti di sekolah saya dulu paling. Nah kalau ada yang 4 biasanya teman-teman di swasta itu banyaknya. Si dulu. Nah, mau pakai TP-nya, tujuan pembelajarannya buat sesingkat mungkin ya, supaya fleksibel, supaya tidak panjang. Tidak usah lagi membuat siswa memahami. Nah, tujuan pembelajaran saja. Apa tujuan pembelajarannya? Misalnya apa ya? Saya sebutkan apa ya? Sangat memahami apa misalnya ya, teman-teman guru yang tahu, saya tidak usah sebutkan ya. Nah, karena teman-teman guru yang paling tahu, karena saya sudah banyak pikunnya, top saya sudah banyak topnya, 2 ompong pikun. Nah, 2 ompong pikun, benar-benar. Nah, jika sudah diisi semua ini lingkup materinya, berarti aplikasi ini siap digunakan ya, siap digunakan. Jangan lupa. Nah, pasti teman-teman guru akan mulai lagi di ekstrakurikuler nih, ekstrakurikuler. Bagaimana caranya? Karena ini teman-teman masih banyak yang nanya, Pak, bisa nggak? Baru ada seminggu yang lalu teman nanya, makanya dibuatkan video ini juga ya. Pak, bagaimana ekstrakurikulernya? Bisa nggak sampai nomor 26 pilihannya? Nah, berarti teman-teman sudah tahu. Ingat, sebelum dipilih jangan lupa ketik dulu di sini berapa ada ekstrakurikuler di sekolah teman-teman. Ketik dulu di sini ya, biasa ya. Ketik biasa. Baru bisa dipilih di sini. Misalnya nih 2 ekstra 25. Pilih ekstra 25 baru bisa dipilih. Dan seterusnya, biasanya pilihan 1 banyak yang menempatkan pramuka. Tapi tidak semua anak-anak ikut pramuka, ada juga yang tidak. Jika tidak memilih pramuka, boleh ditempatkan di pilihan 1 apa misalnya? Sepak bola misalnya, itu menjadi kesenangan mereka, silahkan pasang di pilihan pertama. Di setiap siswa ada maksimal di sini 5 ekstrakurikuler, tidak usah banyak-banyak. 5 sudah lebih dari cukup untuk setiap orang siswa. Oke, nah kemarin saya ditelepon lagi, Pak, bisa nggak bisa nggak pilihan ekstranya ditambah lagi 1 supaya menjadi 6? Saya langsung jawab sekarang ya, karena waktu mobil juga sudah saya jawab, tidak usah Bu Guru, cukup 5 saja sudah lebih dari cukup. Nah, kalau saya biasanya paling dia mengikuti 3 maksimal ya, 3. Wajib 1, pilihan 2. Sudah very good. Excellent. Wah, excellent. Guru bahasa Inggrisnya bilang excellent ya. Nah, itu untuk pemilihan ekstrakurikulernya. Ingat ya, setiap siswa jika kosong, tidak ada yang mengikuti, ya kosongkan saja. Minimal 1 yang wajib atau pramuka biasanya ya, apalagi kelas 5 ya, pasti ikut ya. Nah, jika sudah, teman-teman, saya menjawab pertanyaan teman guru juga, Pak, bagaimana caranya merubah? Nah, ini sudah saya rubah untuk angka tertinggi. Ingat ya, di dalam tanda petik ini, di dalam tanda petik ini bisa diobrak-abrik oleh guru, sesuai dengan keinginannya untuk mendeskripsikan setiap ekstra yang dimiliki. Ya. Nah, itu setiap ekstra yang dimiliki. Nah, setelah itu tinggal enter ya. Nanti kalau ini misalnya ditaruh di sini, tinggal copy paste saja seperti biasa. Copy, setelah diperbaiki ya, mau paste di sini karena ini sama, anak ini mengikuti ekstra yang sama, tinggal paste.
Nah, yang membedakan nanti nilainya, mungkin di sini dapat nilai 7, 8, sedangkan anak yang di nomor ini bisa dapat nilai 9, 8 itu misalnya ya. Dia akan berbeda ya, akan berbeda dia, ada deskripsinya nanti. Nah, begitu juga di pilihan-pilihan yang lain. Di pilihan-pilihan yang lain, sesuaikan, jangan salah. Deskripsinya pramuka, ternyata yang muncul di pilihannya di sini kelihatan pencak silat, supaya tidak tertukar. Nah, karena kita semua memiliki yang namanya lupa. Jangan lupa itu, karena kita memiliki yang namanya lupa. Guru bahasa Inggrisnya sering menyebutnya human error, apa itu saya tahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa supaya tidak malu-maluin sampai ke orang tua. Loh, ini pilihannya anak saya pencak silat, kok deskripsinya pramuka, supaya tidak seperti itu. Itu saya ingatkan ya. Mumpung ingat. Nah, jika sudah semua, teman-teman, jangan lupa. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Apakah sangat berkembang, apakah mulai berkembang, apakah sangat membudaya, mulai membudaya, dan seterusnya. Ganti di sini. Ini akan menyesuaikan nanti. Gantinya di sini ya. Nah, tuh. Tergantung teman-teman guru. Karena saya ada yang minta kemarin, Pak, saya bukan pakai berkembang, saya pakai membudaya saja. Sangat membudaya, mulai membudaya, cukup membudaya, dan seterusnya. Sudah membudaya. Apa begitu? Kalau di sini saya pakai sangat berkembang, cukup berkembang, mulai berkembang, belum berkembang. Nah, karena saya diguyonin sama teman guru, berkembang memangnya bunga, Pak, gitu. Nah, ini humor sedikit ya. Guyon ya. Teman guru pasti senang guyon, karena berhadapan dengan anak-anaknya. Setiap materi yang disampaikan diselang-selingi dengan humor dan keguyonan, biasanya akan cepat masuk materinya ke anak-anaknya. Yakin. Gurunya juga awet muda ya, karena senang humor ya. Pasti itu ya, pasti. Film Hindunya bilang senyum menambah umur panjang. Seperti itu kurang lebih. Sudah ya. Nah, itu untuk ekstrakurikuler ya. Lanjut. Apalagi ya? Ekstrakurikuler sudah. Nah, rapor terakhir aja ya. Nah, di sini yang lebih penting lagi, tadi lingkup materi sudah. Sekarang lingkup materi yang penting, yang pokok-pokok aja ya. Asesmen sumatif. Nah, di sini teman-teman, saya buka apanya? Agama. Kita buka saja PPKN karena ini yang sudah diisi lingkup materinya. Teman-teman semua, jangan lupa, ini hanya memasukkan nilai saja. Berapa ada? Kita masuk lagi ke lingkup materi. Berapa ada lingkup materi di sini? Apakah ada 1, 2, 3, 4? Kalau ada 4 saja lingkup materinya, kembali ke sini. Ini diisi nilai sampai 4 saja. 4 kolom saja maksudnya. Ini kan sudah kelihatan kosong ya. Jangan di sini dimasukkan nilai. Ini masuk 99, 89, 87 dan seterusnya, supaya teman-teman tidak nanya lagi. Karena sampai kemarin masih ada, Pak, kok deskripsi anak saya muncul 0 di raportnya. Nah, karena ini yang diambil sudah tidak ada di sini lingkup materi. Apa dideskripsikan, kan kelihatan 0 di sini ya, 0 dideskripsikan. Itu untuk teman-teman ya. Semuanya. Nah, setelah diisi nilai sesuai dengan lingkup materi yang ada, apakah 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom,
5 kolom. Nah, kalau di sini kita siapkan sampai 8 kolom. Dari sumatif 1 sampai sumatif 8 maksimal. Kalau punya 9 ya cukup 8 saja dimasukkannya. Pak, saya punya 9, bisa nambah kolom? Tidak bisa. Wah, tidak bisa. Nanti hancur aplikasinya ya. Ya, ingat jangan sampai memasukkan, kita biarkan dulu nilai itu. Nah, setelah itu jika semua mapel sudah terisi nilai, menjelang akan dapat raport. Ini bulan Desember kan sudah hampir dekat. Lagi berapa bulan ya? Masih lagi September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Hampir dekat, masih jauh. Jangan lupa ini dipilih. Nah, ini dipilih ya. Pilih. Apakah perlu bantuan? Apakah perlu bimbingan? Apakah perlu pertolongan? Itu tergantung guru. Nah, ini saya buat adalah berdasarkan permintaan atau request dari teman-teman guru muda. Pak, bisa nggak dibuat perlu bimbingan? Pak, bisa nggak dibuat saya pinginnya perlu pertolongan? Nah, karena antara guru satu dengan guru yang lain kan berbeda-beda. Nah, dulu ini kita tidak bisa dipilih, saya buat amati satu aja. Nah, karena teman guru yang berbeda-beda, saya buatkan supaya bisa dipilih saja. Nah, sebelum ini dipilih, ya, baik yang deskripsi untuk nilai terkecil atau minimum, juga saya buatkan untuk nilai maksimal, ya, nilai tertinggi. Ketik dulu di sini, ketik dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan ya, ketik. Nah, ini sudah sesuaikan saja, bro, agar kalimat deskripsinya enak dibaca. Nah, sesuaikan saja ya, sesuaikan saja. Jangan lupa saat ngetik ini, nah, kita tambahkan supaya nanti ada spasi di kalimat deskripsinya di raportnya nanti. Misalnya, perlu, jangan pakai huruf besar. Nah, langsung huruf kecil. Perlu bantuan dalam, nah ini kan masih nempel ini ya, yang kedip-kedip ini ya, kursornya ini ya, kasih spasi lagi satu, klik, nah baru enter. Jadi nanti di deskripsi di raportnya antara perlu bantuan dalam yang kita ketik di sini dengan apa namanya lingkup materi yang ada ya, dengan tujuan yang ada yang diketik di lingkup materi, itu maksudnya. Semuanya ya, semuanya pasti beda-beda antara guru satu dengan guru lain, pasti beda-beda. Menurut guru ini, anak ini perlu bantuan di sini. Menurut guru A, mungkin anak ini perlu bimbingan di sini. Karena mungkin agak kurang lagi, mungkin anak ini perlu pertolongan. Mungkin perlu pendampingan lagi untuk anak ini. Nah, dan seterusnya. Itu yang paling tahu adalah teman-teman guru. Nah, ini sudah kita kasih tanda sedikit. Lakukan pilihan untuk semua siswa yang ada. Misalnya punya siswa 33 atau 32 atau 30 atau 50. Ini maksimal sampai 50. Begitu seterusnya sampai semua mapel terisi. Semua mapel terisi ya. Bahasa Indonesia juga sama, tinggal isi nilai. Kalau bahasa Indonesia ada berapa ini penuh sih. Ingat bahasa Indonesia penuh sampai 8, sampai sumatif 8. Benar nggak isi sampai penuh nih? Coba kita cek lingkup materinya bahasa Indonesia. Oh ya benar, sampai 8 ya. Jadi isi semuanya karena bahasa Indonesia sampai penuh, maksimal 8. Kalau lebih ya cukup 8. Kalau lebih ya cukup 8. Tinggal isi nilai, mau diisi nilai sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, sampai ya bisa. Tidak ada muncul 0. Tidak ada muncul 0 ya. Kenapa? Ini tidak ada nolnya, beda dengan yang tadi ya. Nanti kita lihat di raportnya. Sama, ini juga pilih. Ya, ini juga pilih. Ya, sip.
Begitu seterusnya ya. Nah, isilah nilai sesuai dengan jumlah mapel yang ada di sekolah teman-teman. Sampai mulok ya. Kalau muloknya ada 2, ya sampai mulok 2 saja. Mulok 3 dan 4 abaikan saja. Abaikan saja. Ingat ya, bekerja sama ngisi nilai dengan guru mapel yang lain. Ingat ya, gunakan satu aplikasi, jangan guru mapel PJOK-nya isi di aplikasinya sendiri, guru mapel bahasa Inggrisnya isi di aplikasinya sendiri juga. Nanti guru kelasnya, wali kelasnya repotnya. Kasih pinjam laptopnya, masuk nilainya ini, ya, masuk nilai. Data sudah guru kelasnya isi. Saya kira begitu untuk di input nilai asesmen sumatif. Oh ya, sumatif. Nah, jika sudah isi semua, rekap akan muncul dengan sendirinya. Rekapannya akan muncul dengan sendirinya. Ini tidak usah apa-apa, tinggal di print, cetak ya, tinggal dicetak. Apalagi, nah mata pelajaran, kembali berikutnya mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ini tempatnya jangan diutak-atik lagi, maksudnya jangan ditukar, maksudnya di atas lagi di bawah lagi di atas, jadi bingung aplikasinya. Anda juga memasukkan nilainya bingung ya. Kurang lebih seperti itu. Dan muloknya disesuaikan. Kalau ini di Bali ya bahasa Bali, kalau di Jawa mungkin bahasa Jawa, kalau di Lombok sana mungkin bahasa Sasak dan seterusnya. Atau mungkin ada komputer, ada bahasa yang lain, ada apa, disesuaikan dengan sekolah Anda. Deskripsinya juga disesuaikan. Blok ya, blok. Ini apa nih? Nih disesuaikan ya, disesuaikan saja. Kembali ke awal, mata pelajaran sudah ya, apalagi di mata pelajaran yang perlu nih. Ekstrakurikuler, nah ekstrakurikuler sesuaikan mau yang mana, tapi tidak di sini ya. Ekstrakurikulernya sudah langsung masuk ke raport, disesuaikan ekstrakurikulernya di sini, di kolom ekstrakurikuler di sininya ya, di sininya. Di tombol mata pelajaran untuk ekstrakurikuler mana di mata pelajaran ya, diketik sesuaikan saja, tapi maksimal ada 5. Jangan lupa maksimal ada 5. Nah, di pilihan tombol ini tetap kita berikan sampai 25 jenis ekstrakurikuler. Di raport pasti munculnya cuma 5 maksimal. Pak, saya ingin 6, nggak bisa. Dibikin aplikasi baru lagi karena berkaitan dengan halaman raport. Cukup 3 halaman kalau salah ini ya. Benar nggak 3 halaman? Coba cek. 2 halaman. Cukup 2 halaman. Terus apalagi mata pelajaran sudah khusus. Nah, ini tombol yang hijau khusus sekolah swasta. Nah, ini sekolah swasta khusus karena ada muatan sekolah. Karena ada matematika berbahasa Inggris, IPA berbahasa Inggris dan seterusnya. Ini sekolah swasta. Untuk teman-teman di negeri yang kebanyakan ya abaikan saja itu. Pengembangnya nih ada Dwi Hermawan, ada Edi Saputra. Saya tidak di sana nih. Hubungi nomor ini dan seterusnya. Ekstrakurikuler sudah, pengembang sudah, raport nanti terakhir. Sampul ekstrakurikuler, sampul. Nah, untuk sampul, jika data siswanya nih sudah terisi lengkap, selengkap-lengkapnya, sampul raport tinggal klik next print, klik print. Nah, itu tinggal 2 klik saja ya. Klik di sini next, klik print di sini, gampang ya.
pasti bisa. Teman guru tua pasti bisa, walaupun tua mau pensiun besok disuruh mengisi ini pasti bisa. Saya yakin pasti bisa karena masih semangatnya tinggi demi anak-anak kita. Apalagi sampul rapot sudah ya. Buku induk. Nah, ini ada buku induk. Nah, buku induk ini boleh di-print, boleh tidak, disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan sekolah teman-teman ya. Keadaan dan kebutuhan sekolah teman-teman. Nah, jika sekolahnya diminta oleh Pak dan Bu Kepseknya, telah di-print sampai ini yang print. Ini cuma satu lembar. Ini cuma satu lembar ya. Kalau teman-teman ada ada siswa di kelasnya 30, berarti cuma 30 lembar. Ini 4 kalau salahnya, cuma 30 lembar. Karena sudah ngisi ya, ngisi lengkap. Apalagi ya? Setelah diisi, setelah di print mungkin bisa dijilid. Untuk kelas 1 30, kelas 2 30, kelas 30 diisi cover. Mungkin jadikan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada data senang. Jadi satu buku. Nah, setiap 6 bulan punya satu, setiap 6 bulan punya satu. Jadi lengkap punya. Siapa tahu besok diminta saat akreditasi, saat akre lengkap. Orang Pak Guru dan Bu Gurunya senang. Bu dan Pak Kapsatnya juga senang karena lengkap semua administrasinya. Apalagi kalau akrenya kayak dulu diminta dokumen banyak, wah jangan khawatir. Pak Guru minta buku induk punya nak? Punya Pak, buku induk model ini punya, yang elektronik ada, yang ini juga punya Pak. Nanti asesornya banget saja. Sudah dapat nilai maksimal, sudah dapat A yang minimal dapat A semua sekolah. Apalagi ya, tinggal neprint, nah dan seterusnya. Mana lagi yang penting ya? Mutasi, nah ini penting juga ya. Nah ini mutasi siswa perlu di print, perlu dimasukkan, taruh di bagian akhir raport. Nah ya, cukup 1 lembar atau maksimal 2 lembar ya. Siapa tahu kalau 1 lembar saja, kalau siswanya pindah 1, 2, 3 kali sudah cukup. Sekarang di sekolah ini lagi setahun di sekolah itu, lagi 2 tahunnya di sekolah itu udah tamat ya, cukup 1 lembar sudah ada. Baik pindah masuk ataupun pindah keluar. Pindah masuk, pindah keluar ya. Nanti di LSWS sama kepala sekolah dan guru kelasnya tulis tangan ya. Apalagi ya, mutasi siswa, daftar nilai. Sekarang ke daftar nilai. Nah, untuk daftar nilai semua mapel juga sudah ada di sini. Ingat, untuk daftar nilai formnya kita buat seperti ini. Nanti teman-teman guru menyesuaikan. Ingat, tidak ada form yang baku atau saklek, harus sama, tidak ada. Format disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekolah ini membutuhkan ini, dengan sekolah itu membutuhkan seperti ini. Ya, ingat itu ya. Karena banyak teman guru, Pak, kalau di sekolah sana begini bentuknya, kalau di sekolah saya kok begini. Ya, ingat, tidak ada yang baku atau saklek. Disesuaikan ya. Yang ada adalah disesuaikan dengan kebutuhan, karena kebutuhan guru A beda dengan kebutuhan guru B, beda dengan kebutuhan guru kelas dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, disesuaikan saja. Daftar nilai ya, daftar nilai. Covernya ya seperti ini, disesuaikan juga ya. Ini cover yang model lama, kurikulum model lama, cover modelnya. Yang penting ada cover. Kalau teman guru mau buat cover yang lebih seni dan seterusnya, ini kita buat yang biasa-biasa saja. Seperti ini ya, biasa-biasa saja ini ya. Kalau teman guru mungkin ada hiasan apa, ada apa, yang penting seni, yang penting tidak berlebihan saja ya.
Nah, apalagi itu kembali ke sudah ini rapot terakhir. Nah, daftar kelas. Nah, kalau sekarang di semester 1 pasti mulainya Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pasti mulainya di sini ya. Jika data siswa sudah lengkap, otomatis sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke sini. Ingat, kita mulai dari data dulu ya. Nah, jika punya murid 33, kalau di Denpasar tidak ada saja ya. Biasanya di standarnya 32 ya. 32 data siswa. Nah, 32 maksimal. Nah, jika punya murid 32 di daftar kelas, kita mulai dari bulan Juli ya. Apa data dulu tadi ya? Data 1 dulu, data 1. Nah, kalau punya murid 32, nah ini saya di print supaya tidak kelihatan. Ingat ya. Ini diputihkan, ingat diputihkan. Nah, buat seperti itu. Jadi saat di print berapa jumlah siswanya hanya kelihatan data sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Nah, ini kenapa kelihatan 00? Karena di tanggal lahir di data siswa belum isi 31 Desember 2014. Nah, ini kita lihat di data siswa kembali ya. Mana data siswa? Siswa nomor 1. Nah, ini tanggal lahirnya belum diisi, masih kosong. Kita coba saja ya. Sekarang tanggal berapa ya? 5 Agustus misalnya. Agustus 2023 itu misalnya. Kita lihat coba di data mana ya. Kita kelas di data 1 ya. Nah, akan menyesuaikan dia nanti ya. Akan menyesuaikan. Yang penting data siswanya dibuat selengkap mungkin. Karena akan linknya kemana-mana ya. Itu data. Terus itu data 2 akan menyesuaikan juga. Akan menyesuaikan. Jika tidak diisi, ya kosong. Sudah biasa ya. Cover seperti biasa, sederhana juga. Apalagi, nah kita lihat di bulan Juli. Nah, sekarang sudah bulan Agustus, langsung aja di bulan Agustus ya. Agustus saja. Nah, jika di bulan Agustus ini banyak siswanya yang tidak masuk, mungkin ada upacara, mungkin ada apa dan sebagainya. Tinggal ngetik di sini. Nah, ini biasanya kalau teman-teman muda biasanya langsung kerja di sini. Kalau teman-teman TUA seperti saya di print dulu nih. Setelah di print isi pakai pensil. Isi pada masuk. Isi ya. Nah, jika sudah diisi seperti ini, nah ini banyak A, kita coba aja ya. Ini A-nya banyak, I-nya juga banyak, S-nya yang sedikit ya. Alpa, izin, sakit. Jangan lupa sesuaikan jumlah siswanya. Sesuaikan jumlah siswanya. Kalau punya siswa 32, ini kan nomornya sampai 50, sering kelihatan sampai 50 ya. Jangan dibiarkan 50, delete juga ini kan sampai 32 isi nama siswanya. Nah, ininya nomor yang tidak ada nih, nama siswanya di delete. Nah, ini klik benarkah jumlah siswanya. Nah, kalau sudah benar biarkan, kalau belum delete yang kosong ya. Delete yang kosong. Nah, jika sudah isi S-nya, I-nya, A-nya dan seterusnya, sesuaikan hari sekolahnya di bulan itu. Ya, di bulan itu ya, sesuaikan hari sekolahnya di bulan itu. Nah, misalnya kalau ini ada 20, mungkin di sekolah lain karena rapat apa dan sebagainya tidak diisi, libur khusus misalnya apa tidak diisi, mungkin ini ada 18 misalnya hari sekolahnya. Sesuaikan saja ya, nanti persentase sakit, izin dan alfanya akan menyesuaikan.
jumlahnya sudah pasti akan menyesuaikan ya. Nah di sini kelihatan rep, kenapa? Karena terlalu banyak ini jumlahnya, mungkin ya terlalu banyak ya. Tapi tetap angkanya akan muncul ya. Apalagi, nah jika sudah diisi di bulan Agustus ini, diisi SIA, nah ini seperti ini misalnya, seperti ini ya, S-nya, I-nya, A-nya dan seterusnya. Nah ini jangan lupa sebelumnya diganti ya, begitu buka pertama diganti ini. Ini kan sudah 2023 karena di bulan-bulan yang lain mungkin ada 2022 masih si tahunnya ya. Nanti hari minggunya akan otomatis terganti. Nah, terganti ya. Nah, mungkin nanti 2024 akan dipakai, tinggal nanti angka tahunnya saja akan terganti menyesuaikan. Yang penting jangan lupa, yang penting jangan lupa, benar ya. Kalau seperti saya dulu kan print dulu, nanti pakai penggaris, garis merah isi hari Minggu, nah, sering dulu begitu. Sekarang kan tidak perlu, teman-teman muda sekarang tidak seperti itu. Pernah ditanya sama kepala sekolah dulu, Pak ini hari Minggu kok diisi I, Bu ini hari libur, hari Minggu kok diisi, hari libur hari Minggu kok diisi A. Nah, supaya tidak seperti ini. Ya. Nah, sekarang kan 2023, enter. Nah, selesaikan ya. Tidak ada hari Minggu diisi sakit, izin dan seterusnya. Apalagi ya. Nah, jika sudah seperti ini, tanggalnya di sini saat ngeprint ya, disesuaikan di depan. Disesuaikan di data ya, disesuaikan di data mana nih? Di data sekolah. Nih, tetap disesuaikan di sini tanggalnya ya. Mau tanggal berapa, bulan apa, disesuaikan saja. Kembali ke daftar kelas di bulan Agustus tadi. Jika sudah seperti ini, dapat 1% S-nya, I-nya 5%, A-nya 11%. Nanti grafiknya tinggal print. Grafik 1 ya, bulan apa nih? Bulan Juli ya, grafik 1. Ini akan menyesuaikan di sini. Seperti ini jadi grafiknya di bulan Agustus, seperti ini. Di bulan Juli seperti ini dan seterusnya ya. Ini masih kosong-kosong. Coba kita rubah sekarang di bulan Juli. Mau nggak berubah grafiknya? Di bulan Juli misalnya I-nya yang banyak. Nah, ini I juga. Nah, banyak misalnya anak-anak izin karena ada acara apa, mungkin di desa atau apa ya. Kita coba lihat grafiknya. Nah, ini akan muncul berubah dia. Jadi I-nya, izinnya 0,10. Begitu seterusnya sampai bulan Desember di semester 1 ini. Ini juga bisa dipakai di semester 2 nanti, bulan Januari nanti grafik semester 2 akan mengikuti untuk bulan Januari, Februari, Maret sampai Juni kenaikan kelas. Seperti itu, daftar kelas sudah, pengumuman sudah. Nah, sekarang ke raport. Akhir ya ke raportnya. Raport. Nah, di raport. Nah, ingat agama, sesuaikan dengan klik di sini. Kita coba sekarang ya. Kita coba di lingkup materi mana. Ini kan masih kosong. Kita coba dulu. Tuh. Kita coba dua, ini agama Islam. Satu ya. Misalnya seperti ini, apa namanya, lingkup materinya. Nanti ingat ya teman-teman guru yang sih, karena saya belum sempat ngisi ini. Kita coba di raportnya. Lihat sekarang. Di raport. Nah, sebelum ke raport mana nih? Nah, sebelum ke raport ke situ ya. Mana ini?
Sebelum rapot agama 1 sudah, ini A1 sampai 6 sudah ya, kita coba ya. Nah, kembali ke rapot. Nah, ini siswa nomor 5. Siswa nomor 5 kan belum ada nilai, isi nilai dulu. Kalau tidak isi nilai tidak mau dia. Asesmen agama. Nah, agama ini masih kosong ya. A1, A2, A3, A4 untuk agama Islam sudah isi, agama Hindu sudah isi ya. Untuk agama lain kan masih A, B, B, C, C itu isinya ya. Nah, ini ada yang kosong, ada yang belum ya. Tinggal teman-teman guru agama yang atau guru kelas yang melengkapi di lingkup materinya, di lingkup sesuaikan ya. Kembali ke rapot Z. Nah, ini kenapa kosong tidak mau, kenapa strip kelihatan siswa nomor 5? Bukan, siswa nomor 5. Nah, untuk siswa nomor 1, Iwayan Douglas sangat baik dalam menguasai 0. Kenapa dalam menguasai 0? Karena agama muda ini kelihatan mungkin belum ada nilai di sana. Coba lihat agama Hindu, misalnya. Iwayan Douglas sangat baik dalam menguasai agama Hindu 3 itu misalnya. Benar sudah isi nilai di sini. Iwayan Douglas perlu bimbingan dalam menguasai agama Hindu 1 itu misalnya. Ini misalnya ya. Ini lagi coba kita lihat di asesmen. Sudah. Ini sudah diisi nilai. Untuk Iwayan Douglas sudah ada nilai 2 di sini. Ini juga sudah ada nilai 2 dan seterusnya ya. Jika tidak isi nilai, misalnya ini kan agama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau belum isi nilai ini ya 0 kelihatannya. Ya, atau teman-teman harus lengkap semua. Jika di sekolahnya itu ada siswanya yang beragama Hindu sampai yang beragama Konghucu itu lengkap ada. Kalau di Jawa mungkin yang lebih dominan Islam. Kalau yang di Bali mungkin agama Hindu. Mungkin kalau teman-teman kita, sahabat kita di Timur misalnya, mungkin yang agama Kristen yang banyak ya. Disesuaikan saja. Kembali ke raport. Nah, untuk teman-teman semua, jika TP-nya dibuat agak panjang, kalau ini kan saya buat babnya saja ya. Babnya saja ya. Siswa nomor 1, print, siswa nomor 2, print. Nah, jika tidak kelihatan karena ini hanya cukup untuk 2 baris supaya jelas kelihatan, bisa dikecilkan ini ya. Pomnya bisa dikecilkan. Ini kan 11 saya pasang, mungkin bisa dipasang 8 atau bisa dipasang 10. Tidak harus semua ya, mungkin 1 ya, 3 atau 1 di kolom ini atau di kolom ini, disesuaikan saja. Ini bisa dikecilkan sampai ya sekecil itu. Kalau dibesarkan sampai sebesar itu bisa. Nah, disesuaikan dengan keberadaan saat cetak atau print raport. Dan saya ingatkan lagi, nah jangan lupa, karena beberapa tahun lalu masih di K13 siswanya agama A, sedangkan deskripsinya muncul agama B, supaya tidak seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin di daerah ini yang dominan agama apa misalnya, nah, agamanya itu dibuat dulu, itu di print dulu. Nah, siswa yang mungkin ada 1 orang yang agamanya B atau C misalnya, nah baru itu terakhir di print, pilih di sini, sehingga tidak setiap orang siswa print raport mengganti ininya, tinggal mengganti ini gantian siswa saja, nomor urutnya saja, nomor urut 1 print, nomor urut 2 print, nomor urut, karena ini mungkin yang banyak ya. Ada siswanya beragama Hindu kalau di Bali. Nah, kalau siswa nomor 6 misalnya agama lain 1, 2, 3, 6 ya, ini lewatkan
dulu, jangan di print, lanjutkan dulu. Nah, itu caranya supaya tidak lupa. Kalau lupa ya benar ya. Supaya tidak lupa. Apalagi ingat tanggalnya disesuaikan di depan. SIA sudah sesuai dengan yang diisi di data siswa ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi kesimpulannya, satu, aplikasi disimpan di laptop, jangan di flash disk supaya tidak ref, supaya tidak muncul nol di nonton video yang lalu, supaya tidak apalagi itu agama A, agama B dan seterusnya tidak bisa muncul deskripsinya. Pak, ini apa agama ini tidak bisa munculnya, nonton video yang lalu. Ini kita buatkan untuk teman-teman yang nanya-nanya kemarin ya. Dan tidak untuk itu saja, terutama teman-teman yang tua juga, karena kemarin lebih dari berapa itu? Lebih dari 10 orang chat ke sini ya. Bel juga, nelpon juga, nah, WA juga. Nah, kita buatkan videonya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, berguna untuk teman-teman. Semoga selalu sehat semuanya, dan generasi muda kita, anak-anak didik kita menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara serta keluarga. Itu akan menjadi kebanggaan seorang guru. Kita sebagai guru melihat keberhasilan anak-anak kita senangnya luar biasa. Saya sudah buktikan. Dan mantan-mantan murid kita di SD dulu ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Nah, kita bangga. Saya sudah pernah mengalami langsung, pernah tidak dikasih bayar jasa dokter pas waktu itu sakit panas badan. Nah, datang ke sana, ternyata mantan murid kita di sana jadi dokter. Setelah dikasih sama kasirnya, Pak, jasa dokternya tidak usah dibayar. Itu bukan karena tidak dikasih bayar senang, tidak, tetapi melihat anak didik kita jadi orang, itu kita senangnya bukan main. Saya pikir teman-teman guru semua pasti juga sama. Ya, selamat mencoba. Merdeka. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Suksema.